Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri yang wajahnya selalu berseri, para dewan juri yang wajahnya tampan seperti Afgan, para dewan juri yang wajahnya cantik seperti Ummi Pipik, para panitia yang selalu setia dalam melayani para peserta, dan juga seluruh peserta yang selalu semangat dalam menggapai cita-cita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah kami, Rena dan Reni, untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Perbandingan Strategi Dakwah Zaman Kolonial dan Zaman Milenial. Perbandingan strategi dakwah di zaman dulu dan zaman sekarang. Bahasa gaulnya, perbandingan strategi dakwah zaman kolonial dan zaman milenial. Timbullah pertanyaan, perbedaan tantangannya ini seperti apa? Tantangannya sama saja, namun yang menjadi perbedaan ada dalam kemasan. Di zaman dulu, para ulama di Pulau Jawa atau dikenal dengan sebutan Wali Songo, para wali berdakwah dengan kemasan bahasa lokal yang tepat, menyajikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat setempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ada yang menyajikan strategi dakwah dalam bentuk kesenian wayang, ada yang menggunakan strategi dakwah dengan perdagangan, ada juga yang menyampaikan dakwah dalam bentuk perkawinan. Lalu metode dakwah apa yang cocok di zaman milenial? Zaman di mana update terus media sosial, teknologi terus dievaluasi, pemuda muslim tidak hanya menonton televisi, tapi sudah beralih ke media massa yang terus dikritisi, seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Media massa ini ibaratkan seperti pisau. Jika pisau ini kita gunakan untuk memotong-motong sayuran, memotong-motong buah-buahan, maka akan terasa kebermanfaatannya dalam memudahkan pekerjaan. Tetapi jika kita gunakan pisau ini untuk kejahatan, contohnya seperti menusuk orang lain, maka itu akan berbahaya bagi diri kita dan juga orang lain. Maka dengan itu, gunakanlah media massa untuk kebaikan. Salah satunya media dakwah. Dakwah boleh di media massa, tapi ingat, harus bisa mempersatukan antar bangsa. Senantiasa memilih dan memilah berbahasa. Janganlah tergesa-gesa dan janganlah memaksa. Apalagi sampai ada unjuk rasa, palu diketuk oleh jaksa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita sebagai pemuda harus bisa menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang berubah metode belajar.
Yang asalnya tatap muka jadi tatap layar. Yang asalnya offline menjadi online. Tapi ingat, jangan jadi penghalang untuk mencari ilmu dan harus jelas siapa gurumu. Syekh Ahmad Al-Bustami mengatakan, siapa yang mencari ilmu tapi tidak disertai oleh guru, maka gurunya adalah syaitan. Jadi teringat sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Ben Wali dengan judul Cari Jodoh. Pengumuman siapa yang punya anak bilang aku, kita mencari ilmu sama teman-temanku, datangi guruku untuk mencari ilmu. Pengumuman siapa yang punya anak bilang aku, kita mencari ilmu sama teman-temanku, datangi guruku untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang banyak sekali orang yang merasakan penyakit batin. Salah satunya adalah penyakit bingung. Bingung mencari jalan kehidupan, bingung menentukan jalan kehidupan, bingung mencari pekerjaan, bingung mencari penghasilan, bahkan bingung cari pasangan. Akhirnya bingung ku memikirnya, bingung ku memikirnya. Lalu, apa sih yang ampuh untuk mengatasi kebingungan? Jawabannya yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup kita menjadi terarah, segala urusan jadi mudah, masa depan pun akan cerah, dan wibawa pun akan bertambah. Tapi, kita jangan asal mencari ilmu dan jangan asal mencari informasi, apalagi yang belum jelas sumber dan referensi. Tapi kita sudah menyebarkan ke berbagai akses antar provinsi. Disinilah pemuda jadi generasi mencari solusi, bukan mencari celah emosi. Sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk. Ayo. Wahai para pemuda-pemudi, gunakan waktu yang kau miliki. Jangan sampai engkau merugi, waktu berlalu tak bisa kembali. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.